Perkenalkan, nama saya Henry Madika Ponglaba dengan NIM N1A1200021. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Abdul Jalil. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah konsep yang menjelaskan tentang suatu kompleksitas dari ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen dan proses-proses yang melingkupi aturan-aturan tata hubung-hubung yang dapat dikendali. Sistem menurut bahasa Yunani adalah himpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Jadi, sistem yaitu adanya ketergantungan antar satu dengan yang lainnya. Masyarakat sebagai suatu sistem. Artinya, kehidupan bersama dalam masyarakat harus dilihat sebagai suatu keseluruhan, unsur-unsur atau bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam satu kesatuan. Menurut Talcott Parsons, masyarakat sebagai suatu sistem, yaitu kehidupan sosial, harus dipandang sebagai sebuah sistem. Terus, komponen sistem sosial. Komponen sistem sosial adalah peran sosial, artinya tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang. Yang memegang peran sosial itu adalah manusia yang menjadi anggota masyarakat sebagai komponen dari sistem sosial masyarakat. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung untuk membentuk suatu kesatuan hidup bermasyarakat. Terus masuk ke pendekatan teoritis. Teori struktural fungsional. Masyarakat terintegritas atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi panutannya. Kesepakatan tersebut menjadi general agreements yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan para anggotanya. Masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegritas ke dalam suatu bentuk equilibrium. Teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Berikut ini adalah cara agar bisa damai dan menyatu. Yang pertama adalah kemanusiaan atau humanisme, merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan perdamaian kemanusiaan, bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama. Dan yang kedua, orientasi kebersamaan. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang sama sekali lepas dari unsur kolutif maupun koruptif. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya. Dengan demikian, diharapkan muncul manusia yang aktif sebagai toleran, tenggang rasa yang mendalam dan terbuka. 3. Orientasi kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Konsekuensi yang kemudian terjadi adalah adanya kedamaian di mana semua orang merasa aman, dihargai, diakui, dan diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung. Terus berikut ini penjelasannya tentang masalah yang timbul dalam keberagaman antara lain. 1. Timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusuhan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan daerah lainnya. 2. Kecemburuan sosial. Berikut ini beberapa contoh konflik di Indonesia sebagai akibat kecemburuan sosial. Yang pertama, peristiwa Tasikmalaya adalah sebuah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial penduduk.
antar penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Yang kedua, peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Dan yang ketiga, peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis antara suku Dayak dan suku Madura. Yang keempat, peristiwa Aceh dan Papua adalah contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat. 3. Sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan misalnya kerusuhan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antar suku bangsa Betawi dengan suku bangsa Madura. 4. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi terjadi telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priok. Itulah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.